Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang iman, Islam, dan ihsan. Apa sih yang disebut dengan iman, Islam, dan ihsan? Ada beberapa penjelasan tentang iman, Islam, dan ihsan. Mari kita simak videonya berikut ini. Pengertian iman. Iman berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata kerja fi'il yang mengandung beberapa arti, yaitu percaya, tunduk, tentram, dan tenang. Menurut Imam Al-Ghazali, pengertian kata iman mengandung dua makna, yaitu pertama, aman, mengamankan atau memberikan keamanan. Yang kedua, mengandung makna yakin, percaya, dan iman. Secara terminologi istilah, ada beberapa definisi yang menjelaskan atau yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qudsi. Iman adalah pembenaran dengan hati. Menurut Imam Al-Hanifah, iman ialah mengikrarkan dengan lidah dan membenarkan dengan hati. Menurut Hasbi As-Siddiqi, iman ialah mengucapkan dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan memancarkan dengan anggota tubuh. Dari ketiga definisi di atas terdapat beberapa perbedaan. Muhammad Amin Al-Qudsi, iman hanya dibenarkan tasdik dalam hati tanpa perlu diucapkan dalam lidah, karena memang iman letaknya di dalam hati. Apabila hati telah membenarkan, maka secara otomatis anggota badan akan melaksanakan. Sedangkan Abu Hanifah iman tidak hanya dibenarkan dalam hati, tetapi perlu diikrarkan dengan lidah. Mengikrarkan dengan lidah menunjukkan seseorang itu beriman atau tidak kepada Allah. Sedangkan menurut Hasbi As-Siddiqi, tidak hanya dengan pembenaran dalam hati dan diikrarkan dengan lidah, tapi juga harus diamalkan dengan anggota badan. Jadi pengikraran dan pengamalan dengan anggota badan itu seperti dalam mengetahui yang Maha Kuasa, atau bisa disebut dengan kita benar atau tidak iman pada Allah. Keyakinan kepada Allah, pada Rasulnya, dan pada hari akhir tanpa terikat oleh sesuatu apapun, kecuali harus menghormati apa-apa yang telah disampaikan dengan perantara lisan para rasul. Dengan melihat definisi di atas, dapat dikatakan bahwa iman itu pasti tidak harus ada pembenaran atau keyakinan adanya dengan segala keesaannya terhadap Muhammad SAW dan risalahnya, kerasulannya. Yang kedua, kita akan kembali dengan Islam. Apa sih Islam itu? Islam berasal dari bahasa Arab, adalah bentuk masdar dari kata kerja yang secara etimologi mengandung makna sejahtera, tidak cacat, selamat. Seterusnya kata salam dan sil mengandung arti kedamaian, kepatuhan, dan kepercayaan diri. Jadi kata-kata ini untuk kata salam sebagai istilah yang dengan pengertian sejahtera dan selamat, damai, patuh, dan bersejahtera. Dari uraian kata-kata itu, pengertian Islam dapat dirumuskan taat atau patuh dan berserah diri kepada Allah. Secara istilah, kata Islam dapat dipahami sebagai yang ditemukan beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Imam Nawawi dalam Syair Muslim, Islam berarti menyerah dan patuh dilihat secara zahir. Yang kedua, Abu A'la Al-Maudud berpendapat pengertian lain dari kata Islam adalah damai. Hal ini
Hal ini berarti sesuatu akan memperoleh kesehatan juga neraka. Dalam arti sesungguhnya hanya melalui waktu dan Allah akan membuat kemuliaan dalam hati dan lebih jauh akan memasukkan hatinya di dalam neraka. Hamdah Abdalati, kata Islam berasal dari akad, kata bahasa Arab yang artinya yang antara lain berarti damai, suci, patuh, dan taat. Dalam pengertian syar'i, kata Islam berarti patuh atau tunduk. Tunduk siapa? Yaitu kepada Tuhan dan taat kepada hukumnya. Hubungan antara pengertian asal kata dengan syar'i dari kata Islam adalah kuat dan nyata. Hanya dengan patuh kepada perintah Tuhan, taat kepada hukumnya, seseorang dapat memperoleh perdamaian yang sesungguhnya dan merasa bahagia dalam sosial dan yang abadi. Jadi beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Islam itu ialah tunduk, taat kepada perintah Allah dan kepada larangannya. Perintah dan larangan Allah tertuang dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, hanya orang yang tunduk dan taat kepada ajaran Islam yang akan mendapatkan keselamatan dan kedamaian hidup dunia dan akhirat. Oke, itu pengertian yang ketiga yaitu ihsan. Kata ihsan berasal dari bahasa Arab dan kata kerja fi'il yang berarti perbuatan baik. Menurut pengertian istilah, ada beberapa definisi dan pengertian yang diberikan oleh ulama, yaitu Muhammad Amin Al-Fidi. Ihsan ialah selalu dalam keadaan diawasi oleh Allah dan segala ibadah yang terkandung di dalam iman dan Islam, sehingga seluruh ibadah seorang hamba Allah benar-benar ikhlas karena Allah. Menurut Imam Nawawi, ihsan adalah ikhlas dalam beribadah dan seseorang hamba merasa selalu diawasi oleh Tuhan dengan penuh khusyuk, wudu dan sebagainya. Iman, Islam, dan ihsan adalah unsur-unsur agama. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama sahabat, tiba-tiba datang seseorang bertanya, apakah iman? Jawab Nabi, iman ialah percaya kepada Allah dan malaikatnya dan akan bertemu dengannya dan pada Nabi utusannya dan percaya pada hari berbangkit dan hari kubur yang disebut hari akhir. Lalu Nabi ditanya, apakah Islam? Jawab Nabi SAW, Islam adalah penyebar kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan didirikan sebagai tiang umat dengan sesuatu apapun dan mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat yang telah diwajibkan dan puasa pada bulan Ramadan. Lalu Nabi ditanya, apakah ihsan? Jawab Nabi, ihsan adalah menyembah pada Allah seakan-akan engkau melihat dan tetap update. Tetapi apabila kamu tidak melihatnya, dia pasti melihat kamu. Lalu Nabi ditanya, kapankah hari kiamat? Jawab Nabi, orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang menanya. Tetapi saya katakan kepadamu beberapa syarat, tanda-tanda dan tibanya hari kiamat
jika budak sahaya telah melahirkan majikannya, dan jika pengembala onta dan ternak lainnya telah berlomba-lomba membangun gedung-gedung, termasuk 5 perkara yang tidak diketahui kecuali Allah, yang tersebut dalam ayat yang artinya sesungguhnya hamba Allah akan mengetahui bilakah hari akhir, dan dia pula yang menurunkan hujan dan mengetahui yang di dalam rahim ibu, dan tiada seseorang yang mengetahui apa yang terjadi besok hari, dan tidak seseorang pun yang mengetahui di manakah ia akan mati. Sesungguhnya Allah mengetahui sedalam-dalamnya. Kemudian pergilah orang itu, lalu Nabi menyuruh sahabat, kembalilah orang itu. Tetapi sahabat tidak melihat bekas orang itu. Maka Rasul bersabda, itu malaikat Jibril datang untuk mengajari agama pada manusia, beriman pada qada dan qadar, atau beriman pada qada baik dan buruk, mengandung artian meyakini Allah mempunyai kekuasaan untuk menciptakan hal yang baik dan yang buruk terhadap manusia setelah manusia tersebut terlebih dahulu melakukan usaha ikhtiar. Keenam hal tersebut di atas harus tertanam di dalam setiap keyakinan umat Islam, karena 6 hal tersebut termasuk rukun iman. Mengetahui bukti seseorang beriman atau tidak, dan kalangan ulama pada beberapa pendapat. Menurut Imam Nawawi, secara lahir formal seseorang baru disebut mukmin jika ia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sedangkan kaum al-as-sunnah baik dari muhaddisin, faqaha dan mutakalimin sepakat bahwa orang dapat dikatakan al-qiblat orang muslim yang tidak akan kenal dalam neraka adalah mereka yang meyakini bahwa Islam adalah agama yang diterima dari Allah dengan keyakinan yang kukuh tanpa ada keraguan sedikit pun, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sedangkan menurut Maududi, perbedaan secara percaya atau tidak percaya bahkan bukan hanya karena syahadat, tapi penerimaan secara sadar dan mutlak terhadap ajaran Islam dan penerapannya di kehidupan nyata. Iman, Islam, dan ihsan merupakan 3 serangkai yang tidak boleh terpisahkan dalam kerangka agama Islam sesuai dengan bunyi hadis di atas. Kaitan ketiga aspek tersebut ibarat roh dengan tubuh. Jika iman ditamsilkan sebagai watak goirot dan Islam sebagai tubuh jawarih, maka ihsan ialah roh yang mendinamiskan goirot dan menggerakkan jawarih. Selanjutnya di akhir harus dikatakan, yang artinya ini Jibril datang untuk mengajari manusia tentang agama mereka. Maksudnya kesempurnaan agama Islam terletak pada 3 sendi tersebut. Hal ini diperjelas seorang tokoh ulama bernama Abdul Hamid, yaitu seorang yang hatinya benar-benar terkait pada iman, percaya pada Tuhan, pada Islam, berserah diri sepenuhnya, dan menjalankan ihsan. Berbuat baik adalah seseorang muslim. Dengan kata lain, seorang muslim ialah yang mempunyai Islam, suatu agama yang diturukan oleh Nabi Muhammad SAW yang tercantum dalam Al-Quran dan dijelaskan hadis. Selanjutnya pada hadis tersebut di atas ditanyakan oleh Jibril tentang waktu hari kiamat, tetapi Nabi tidak dapat menjawabnya karena waktu kiamat merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sifatnya imani. Harus diyakini bahwa hari kiamat itu pasti akan tiba buat memperhitungkan seluruh amal dan perbuatan manusia di permukaan bumi ini. Nabi hanya dapat menjelaskan tentang syarat-syaratnya saja, yaitu apabila budak wanita melahirkan anak tuannya
Menurut Al-Kassalani dalam sejarah kitab Imam Al-Bukhari tersebut, maksud budak melahirkan anak tuanya di sini adalah apabila para wanita yang hamil dalam melahirkan anak tanpa melakukan pernikahan terlebih dahulu atau hamil di luar nikah. Selanjutnya, Nabi mengatakan pada hari kiamat itu apabila pengembala unta dan binatang ternak membangun bangunan yang megah. Maksudnya seseorang pengembala yang miskin mampu untuk membangun bangunan yang megah karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan semua rahmatnya kepada manusia di akhir zaman, termasuk kepada si pengembala yang miskin tersebut. Sekian penjelasan tentang iman, ihsan, dan Islam dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.